Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan nikmat iman Islam, diberikan sehat, diberikan sempat, diberikan mau, diberikan datang, hingga kita dapatkan ilmu Al-Quran atas izin Allah. Tema kita hari ini, boleh lelah tapi jangan menyerah. Lelah boleh tapi jangan menyerah. Lelah yang disenangi itu lelah menuntut ilmu. Kedua, lelah mencari nafkah. Jadi suami ibu kalau ikhlas, lelahnya itu diberkahi Allah. Ibu lelah membersihkan rumah, mengurus anak, mencebokin anak, membesarkan anak, mengandung anak. Itu lelah yang paling disenangi Allah. Ibu ridho dengan capek, Allah ridho sama ibu. Jangan mengeluh, capek mama besarkan kamu. Iya, kan ada orang ibu-ibu gitu. Capek mama nyuruh kamu sholat. Capek mana dia? Melahirkan untuk ngurus sholat. Ibu ngandung aja mau 9 bulan lebih kok. Begitu lahiran ibu bilang, capek mama mengandung kamu. Siapa suruh nikah bro, katanya. Iya, dia jawaban anak kita. Siapa suruh nikah bro? Saya tidak minta untuk dilahirkan. Apa nggak sakit ibu ngomong gitu anak? Iya kan? Anak sekarang pinter bu. Saya nggak pernah minta dilahirkan kok. Nah, kelelahan yang disukai Allah dan Rasul, satu, lelah berjihad di jalan Allah. Catat. Satu, lelah berjihad di jalan Allah. Dalilnya 9, 111 sampai 112. 4915. 9, 111 sampai 102 balik. Surat 49 ayat 5 balik. Surat 29 ayat 69. Ya Allah, begitu santai sudah. 3 kali minimal. Makanya ibu jangan di pojok sana, bergeser kemari. Di sini lapang duduknya, nunggu di sana. 4915, 2969, 2278. Bacaan ayat aja habis waktu kita ini. Itu lelah yang dicintai Allah. Iya. Lelah berjihad di jalan Allah, dalilnya tadi 9, 111, 112, 2278, 4915, 2969. Kurang apa lagi jelasnya? Kalau nggak jelas pulang aja bu. Baca 9, 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Coba lihat bu, Allah udah beli kita. Dengan apa? Dengan surga. Tapi patuh sama perintah Allah. Bukan kita minta surga, sholat kagak. Minta surga, sedekah pelit. Minta surga tapi nggak mau ngaji. Minta surga, hijabnya ala kadarnya. Terus Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah terjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Masya Allah bu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Pak, kami kan gak wajib perang wanita, jihad kami mengurus suami dan anak, memasak nasi, mencintai suami, menyayangi anak. Ibu meninggal mati syahid. Jangan ibu bilang, capek saya pak di rumah ngurus rumah terus tiap hari. Itu jihad bro.
Ya bro? Sister. Iya bu. Bu, ibu jangan mengeluh. Ngurus anak itu jihad, meladeni suami itu jihad, membersihkan rumah jihad. Ibu gimana kalau meninggal kondisi capek nyapu rumah, masuk surga? Syaratnya satu, ikhlas, nggak mengeluh. Capek saya pak. Memangnya suami nggak capek kerja? Di kantor kadang dibentak atasan, diperolok anak buah, dilecehkan teman akrab. Ibu kira suami ibu nggak banyak masalah, tapi dia nggak mau cerita. Dia tahan. Betul bu, suami ibu banyak masalah di kantor sebenarnya, tapi dia nggak mau cerita sama istrinya. Bukan ibu aja punya masalah, tapi laki-laki itu menahan diri, nggak banyak ngomong. Betul ya bu? Beda dengan ibu, ngerocos saja. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang rukuk dan yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Ulangi dari atas. Satu, apa katanya? Mereka itulah satu. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Satu, tobat. Jadi ibu tidak sekadar beribadah, tapi harus tobat. Tubu ilallahi taubat nasuha. Apa definisinya tobat itu bu? Meninggalkannya, menjauhinya, membencinya, mengimbanginya dengan perbuatan baik. Kalau ibu sekadar tidak berbuat jahat tapi tidak mengimbangi dengan perbuatan baik, itu bukan bertobat. Berhenti melakukannya, menjauhinya, membencinya, mengimbangi dengan perbuatan baik. Ibu dulu pelit, sekarang pemurah. Ibu dulu judes, sekarang ramah. Ibu dulu jelek, sekarang cakep. Ibu dulu nggak berhijab, sekarang berhijab. Itulah pengertian taubat. Ada perubahan, ada peningkatan, ada perbaikan, ada evaluasi dan koreksi. Itu makna taubat. Contohnya ibu jujur aja lah, bunda ya. Apa dari kecil bunda taat? Enggak kan? Enggak semua kita taat sejak kecil. Apa sejak kecil ibu mengkaji Quran? Enggak kan? Kadang umur 57 baru mengkaji Quran, 59 meninggal, syukur 2 tahun dia mengkaji. Iya ibu, yang lain Bu Nopi baru kemarin. Iya, baru sadar, baru insaf. Biasanya dari mall ke mall, dari mall ke mall. Dapat jodoh orang soleh baru berubah beliau. Itulah kehidupan. Terus yang beribadah. Kita ini ibadah bu ini. Apa ibadah kita? Menuntut ilmu. Pahalanya masya Allah. Ada miliaran malaikat sekitar ini sekarang. Seulang ya bu. Ada miliaran malaikat di tempat ini mendoakan kita sekarang. Masya Allah. Ampuni dosanya Allah. Itulah kerjaan malaikat sekarang hari ini. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka. Luar biasa bu, untungnya mengkaji Quran ini bu. Kita doakan malaikat. Ibu jangan sepelekan ini. Shh. Kita kan nggak lihat dia sekarang. Karena malaikat itu kalau ada kajian Quran, ada ta'lim, mereka merapat. Bayangkan mulianya kita sekarang didoakan malaikat bu. Sebelah saya mungkin ada miliaran ini. Mendoakan kita terus menerus sampai kita bubar, sampai kembali ke rumah. Kalau ibu nggak melenceng ke mall, kalau ke mall dia pergi, karena malaikat nggak mau ikut-ikutan ke ibu ke mall, karena sana banyak maksiat, kan nggak mau masuk. Iya bu, kalau ibu nggak penting jangan ke mall lah, karena maaf bicara, sana ibu meninggal di mall, malaikat nggak ada di sana. Itu nggak penting. Sekali sebulan belanja ya. Beli es krim 2000 pulang. Iya. Empat 915. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka bersiap dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lihat bu, berjihad dengan harta dan nyawa, subhanallah.
Kita jihad dengan waktu doang, ngaji doang, belum tentu rutin, Bu. Orang dulu berjihad dengan nyawa, Bu. Perang kata Rasulullah, berangkat. Ada suatu cerita menarik, kisah nyata, Bu. Seseorang ini baru menikah. Jadi genderang perang dibunyikan, akan berangkat kalau nggak silap di perang Badar. Dengar, Bu, penting cerita ini. Genderang perang sudah dibunyikan, kumpullah sahabat berangkat mau perang Badar. Tiba-tiba begitu mau diberangkatkan Rasulullah, seorang laki-laki berlarian masuk ke barisan berangkat itu. Rasulullah manggil, anu katanya, ya Rasulullah, bukankah kamu kemarin baru menikah? Kamu tidak wajib perang. Pergauli dulu istrimu. Sampai begitu pentingnya pernikahan dalam Islam itu. Nggak wajib perang, Bu, orang baru menikah itu. Jadi suami ibu supaya jangan perang, menikah lagi. Iya, suruh menikah lagi. Kalau ibu takut suami ikut perang meninggal, suruh nikah lagi. Dua pilihan yang berat. Menikah lagi, itu. Iya, Bu. Ibu takut suami nikah lagi, suruh perang. Atau menikah lagi. Sekalian mati gitu ya. Ya, Bun. Itulah hidup. Iya, terus. Yang kedua, lelah dalam berdakwah mengajak kepada kebaikan. Ibu ngajak saudara nggak mau. Jangan putus asa. Ngajak tetangga ngaji, nggak, Bu, capek. Ngajak ke pengajian ini berulang-ulang, ibu jangan jenuh, ajak terus. Kalau perlu traktir makan-makan dia. 4133. Ya, 4133. Siapakah yang lebih baik kenyataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi substansi Islam itu apa, Bu? Pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ibu masih beribadah tapi mengeluh, ibu berarti tidak ikhlas. Kenapa sih harus ada puasa ya? Kenapa sih harus berzakat ya? Berarti ibu nggak ikhlas. Orang ikhlas itu pasrah, tunduk, patuh, dekat, pasrah. Karena tidak ada ajaran Islam yang merusak, tak ada ajaran Islam yang merugikan, semua menguntungkan. Apa keuntungan kita? Ketenangan jiwa. Bu, kalau ibu sudah beriman, sholat tidak tinggal tapi masih gelisah, something wrong, you know? Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Apa itu? Ibadahnya nggak ikhlas. Kalau ibu ikhlas beribadah, ikhlas sedekah, pasti hidup kita tenang. Walaupun deposito cuma 50 miliar, tenang itu. Iya. Membuat gelisah seseorang karena imannya tidak baik. Kedua, ibadahnya tidak ikhlas. Yang ketiga, suka mengeluh. Ibu sakit dikit udah mengeluh, padahal saya sudah 40 tahun. Kalau saya begitu, Bu, menghindari mengeluh. Ya Allah, aku sehat sudah 50 tahun, ya Allah. Baru 2 hari aku demam, ya Allah. Ya Bunda ya, baru 2 hari demam, kenapa aku harus mengeluh? Sehatku 50 tahun. Ibu sakit mata baru 2 jam udah mengeluh. Sementara mata ibu sehat 57 tahun sudah. Baru 2 jam kena pasir, ibu sudah mengeluh. Iya, itulah karena pengaruh iman tadi. Tidak mensyukuri, tapi mengeluh. Karena apa? Setan berhasil. Iblis nyaman di otak itu. Kenapa bisa nyaman iblis? Iman di bawah standar. Ngaji-ngaji, tapi nggak ikhlas. Ada, Bu, ngaji tapi nggak ikhlas. Terus 12 108 109. Surat 12 108 109. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengingatku
Dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Afala ta'qilun, afala tashkurun. Iya Bu, apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak merenunginya? Hidup dunia sebentar kok, kata Allah. Apa yang kita kejar di dunia ini? Makan kita sepiring sudah kenyang, makan santan sudah enak, makan daging sudah kita hindari, makan nasi kita kurangi, makan buah kita kurangi karena uang udah kurang. Semua kita kurangi. Terus apa yang kita tambah? Kualitas ibadah. Apa yang kita tambah? Membaca Al-Quran. Apa yang kita tambah? Menghadiri pengajian. Apa yang kita kurangi? Ngomongin orang. Penyakit ibu-ibu di akhirat biasa yang paling besar dosanya itu Bu, ngomongin orang. Yang diomongin 3 biasa. Mertua perempuan, ada ipar perempuan, suami, di tukang sayur lagi. Kok bisa tahu? Saya sering dengar, nguping saya. Jelek-jelekin suaminya depan tukang sayur. Zaman dulu Pak Ustaz. Zaman dulu sampai sekarang. Ya udah ngaji sih enggak beda. Saya kan sering nguping itu Bu. Dekat tukang sayur sengaja berdiri saya. Di Bekasi kan Ustaz. Di Jakarta. Kalau menceritakan suami saya baik, anak saya baik. Enggak apa-apa, bagus. Suami saya, ya Allah, kasih uang tiap hari 1 juta Pak, gitu. Boleh. Anak saya subhanallah tiap bulan ngirim uang Bu. Dia manajer sekarang perusahaan swasta. Saya bersyukur sekali Bu punya anak seperti itu. Iya, bagus, bukan boleh. Oh iya Bu, iya. Bersyukur ya Ibu ya punya. Hah? Bukan, bertambah syukur. Bu, Masya Allah, anak saya tiap bulan ngirim uang Bu dari Perancis. Saya terharu sekali. Udah saya bilang, jangan nak tiap bulan nak kamu butuh biaya besar di Perancis, tapi masih ngirim. Orang bilang Masya Allah, bersyukur ya Bu ya punya anak soleh seperti itu. Iya Bu, Alhamdulillah. Ya, terus lelah dalam beribadah dan beramal soleh, Masya Allah. 1697. Lelahlah dalam beribadah dan beramal soleh. Sholat tahajud tengah malam kondisi capek masih bangun, subhanallah. Ibu malam-malam habis memasak masih baca Quran 2 juz, subhanallah. Lelah dalam beribadah dan beramal soleh. 1697. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bu, balasan yang baik artinya apa? Ketenangan jiwa. Ibu habis baca Quran, pikiran tenang. Pulang ngaji, pikiran tenang. Nggak terpengaruh sebelah beli kursi baru, nggak terpengaruh sebelah ganti mobil. Iya. Kalau pikiran kita tenang itu kita ridho dan legowo. Kalau orang Medan bilang legowo, nerimo. Walaupun mobil kita sudah 14 tahun nggak ganti, kita syukuri. Iya Bu, nggak gelisah, nggak malu kita bawa mobil itu. Masih mendingan ya Allah hamba punya mobil, orang nggak punya apa-apa. Kita punya motor, alhamdulillah ya Allah hamba punya motor. Orang sepeda aja susah. Kita punya sepeda, alhamdulillah ya Allah hamba punya sepeda. Orang jalan, alhamdulillah ya Allah hamba bisa jalan. Orang stroke. Iya, kalau kita selalu bersyukur, pikiran tenang Bunda. Ya, pikiran tenang. Kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, kita tidak gelisah. Yang keempat, tidak mengejar dunia. Masih syukur ya Allah aku masih bisa jalan kemana-mana. Temanku udah 4 tahun stroke ya Allah, di kursi roda. Iya, kita syukuri apa yang diberikan Allah hari ini.
10 ayat 9. Surah 10 ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Lihat Bu itu, setiap Allah menyebut surga selalu sungai-sungai. Lelah mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak. Lelah dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak. Lelah yang paling disenangi Allah. Mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak. Surah 2 233. 233 surat 2. Ya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, itu perintah Quran, Bu. Bukan kata ustadz, bukan kata dokter. Islam itu ilmiah. Jangan susu sapi, susu kambing. Begitu besar anak sholat, persis kambing. Karena makanan mempengaruhi orang. Lihat orang Batak itu. Kenapa cenderung kasar? Yang dimakan semua yang berkaki 4 dimakan, kecuali meja. Itu pun karena keras katanya. Orang Sunda juga makan daun-daunan, lembut kan, omongannya lembut, wajahnya lembut. Badeka mana teh badeka lur, sabar orang kari tutil orang, mendayu-dayu kayak daun. Orang Sunda ngomong kan paling sopan itu orang Sunda kalau ngomong. Jawa lembut, beda. Paling santun itu terkenal orang Sunda, lembutnya orang Jawa. Ya, wallahu a'lam. Tega banget ya. Orang Batak itu bukan kasar, tegas. Tidak ya tidak, iya iya. Artinya lembut tapi Ustaz. Oh, luar biasa. Sweet gitu ya. Orang Batak itu hatinya insya Allah lembut, Bu. Iya. Nyanyi itu mendayu-dayu. Iya Bunda ya. Orang Sunda itu paling santun, terkenal itu. Badeka mana teh badeka luhur, sabar orang kan itu tilu orang. Mendayu-dayu kayak daun itu dia. Lihat Bu Nobi kalau ngomong. Ya terus. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. Nah, dengan cara yang dengar makruh. Bu, yang mencernafkahi itu bukan ibu, suami. Makanya Ibu jangan mau nikah dengan suami yang nganggur. Udah ngomong sama anak ibu perempuan, nak jangan nikah dengan laki-laki nganggur ya nak. Kamu butuh rumah, butuh sandang, butuh pangan, butuh kehidupan. Makanya anak saya doktrin harus kerja keras nak. Kamu laki-laki anak ayah, harus punya rumah kamu nak. Harus punya tabungan nak. Anak saya laki-laki semua Bu. Ibu mau nikah dengan anak saya silakan, anak ibu. Tapi saya lihat dulu ibunya seperti apa. Iya. Harus kerja keras saya bilang sama anak-anak. Harus punya rumah nak. Karena kamu akan punya anak, sekolahnya mahal. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Nah, betul kewajiban suami rumah segala macam. Tapi kalau belum ada uang, jangan ngotot lah, ngontrak dulu. Saya 7 tahun ngontrak Bu, kontraktor. 7 tahun nabung, bisa beli rumah. Alhamdulillah bisa beli mobil. Tapi harus sabar. Iya Bu, 7 tahun. Tapi begitu saya punya rumah, nggak lama saya bisa beli mobil, bisa beli sawah. Nggak usah diomongin lah, nggak enak. Iya, tapi harus sabar 7 tahun. Saya nabung pelan-pelan, ada dapat uang simpan. Saya sampai sekarang Bu, nggak kenal saya mall itu. Seumur hidup ini istri tua saya ini Bu, belum pernah saya bawa ke mall. Nggak pernah seumur saya jalan ke mall sama anak istri sampai sekarang. Yang gilanya lagi anak saya nggak pernah. Orang kan ya jalan-jalan dong, nggak pernah. Hari libur ya di rumah. Ada yang main bulu tangkis, ada yang makan, ada yang membaca. Sampai sekarang pun anak saya 3 laki-laki nggak pernah jalan-jalan ngajak saya ke mall. Subhanallah, saya syukuri Bu.
Rumah itu yang mengaturkan laki-laki, bukan perempuan. Hebat sahabat apapun ibunya, kalau ayahnya jalan-jalan mau bilang apa? Kembali ke bapaknya, karena di akhirat bertanggung jawab ayahnya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Nah, kalau ibu susah, demi Allah, adik kandung suami ibu laki-laki bertanggung jawab. Dosa besar adik ibu itu. Apalagi maaf, suami ibu udah meninggal. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ibu, terhadap anak ibu? Adik kandung, abang kandung suami ibu yang udah meninggal. Harus begitu, Bu. Muliakan kakak ipar kita itu pengganti ibu kita. Muliakan abang ipar kita, itu pengganti ayah kita. Itu perintah Rasulullah, Bu. Jadi kalau ibu, suami ibu misalnya nomor 5, abang suami ibu tertua laki-laki, hormati dia seperti menghormati mertua kandung. Istrinya hormati seperti ibu kandung. Ibu jangan sepelekan ipar itu. Itu ganti ibu kita. Dalam hati, inilah ganti ibuku ya Allah. Peluk dia kalau ketemu. Ipar juga begitu. Inilah pengganti ayahku ya Allah. Dia abang kandung dari suamiku. Suamiku udah meninggal ya Allah. Muliakan dia. Itu perintah Rasulullah, Bu. Iparmu itu pengganti ayahmu, istrinya pengganti ibumu, kata Rasulullah. Ibu punya abang kandung, udah meninggal, tapi dia punya anak, punya istri siapa? Siapa, Bu? Ibu punya abang kandung, tapi udah meninggal, dia punya anak, punya istri. Siapa? Punya? Tapi udah pada sukses anak-anaknya. Oh, itu lain cerita lah. Jadi nggak perlu ditanggung, tapi tetap berbuat baik sama dia, karena dia ipar ibu kan. Jangan iri anaknya sukses, tapi malah bangga. Alhamdulillah ya Allah, abangku udah meninggal, anaknya berhasil. Kita harusnya bahagia ya, Bu ya. Ponakan kandung kita sukses, anak abang kita sukses, anak adik kita sukses, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Kita lah pengganti orang tuanya hari ini. Tempatkan diri sebagai orang tua. Ke rumah ya nak, mama kangen sama kamu nak. Perlakukan dia seperti anak kandung kita. Subhanallah. Ada ibu melakukannya sudah? Insya iya, lakukan gitu, Bu. Lebaran ke rumah ya nak, mama kangen sama kamu, kebayang wajah ayahmu nak. Kami dulu waktu hidup bertiga, kakekmu udah meninggal, kami kompak, nah setiap lebaran kami kumpul. Begitu anak-anaknya ngumpul, kita kebayang abang kandung kita itu. Masya Allah ya bunda ya, nikmat kalau hidup itu kompak adik kakak, Bu. Saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, bukan saling melecehkan. Ya 39. Ayo 39. Lelah dalam mencari nafkah yang halal. Ya. Yang ketemu? Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Jadi bekerja wajib ya suami ibu. Jangan mau punya suami yang santai di rumah, yang ngongkang-ngongkang. Kerja enggak, apa enggak, mengharapkan gaji istri. Kecuali memang dia sakit, itu lain cerita, stroke, atau udah pensiun. Atau dia punya deposito 6 miliar, nggak apa-apa. Kemudian lelah dalam mengurus keluarga, 8:27:28. Lelah dalam mengurus keluarga. Ibu misalnya ngurus suami, jangan katakan capek saya ngurus papa. Subhanallah, pahalanya Masya Allah, Bu. 8:27:28. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Bu, anak dan hartanya cobaan.
Kadang orang bangga dengan anak banyak, bangga dengan harta banyak. Begitu meninggal, tinggal semua. Anaknya begitu taat. Begitu dia meninggal, udah nggak sholat. Rumah yang dulu pakai pengajian, udah dibikin tempat judi. Ya Bu, ya ada kan? Begitu meninggal ibu ayahnya, rumah tempat judi. Subhanallah, ya Allah, nauzubillah. 7, lelah dalam menuntut ilmu. 9, 122. Seperti ibu ini, capek 2 jam duduk di sini, tapi kalau ikhlas pahalanya besar. 9, 122. Lelah dalam menuntut ilmu. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang untuk berdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Artinya Bu, nggak wajib perang wanita, anak-anak, ustadz. Saya kalau perang Indonesia, saya nggak wajib perang loh Bu. Ulama, ustadz, wanita, anak-anak nggak wajib perang. Sebab kalau ustadz meninggal, ulama meninggal, yang meneruskan pengajian siapa tuh? Kalau ibu-ibu meninggal, yang melahirkan saha? Anak-anak meninggal, generasi selanjutnya saha tuh? Hah? Jadi Islam itu ilmiah Bu. Makanya di Israel itu, di Yahudi, orang Yahudi menembaki wanita dengan anak-anak supaya tidak ada generasi pengganti. Bu, yang ditembakin ibu-ibu dengan anak-anak supaya tidak ada generasi pengganti. Cerdas mereka itu. Tapi yang sumber kehidupan mereka habisi. Siapa? Wanita dan anak-anak. Iya. Makanya ibu ngomong sama anak-anak, kamulah nak meneruskan perjuangan Islam ini. Silakan kamu jadi pejabat nak, tapi di mana apapun jabatan kamu, perjuangkan Islam ya nak. Jangan pernah lelah memperjuangkan Islam. Kita besok padang mahsyar ketemu dengan Allah, bukan ketemu dengan pimpinan. Kita masuknya surga Allah, bukan surganya kepala bidang. Terakhir, lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit. Surat 2, 155. Lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit. Tapi dia ikhlas walaupun sakit-sakitan. Saya udah berapa tahun Bu sakit-sakitan itu. Sehat sana, sakit sini, sehat sana, sakit sini. 2, 155. Dan sungguh akan kami berikan kepadamu cobaan dengan sedikit ketakutan. 1, ketakutan. 2, kelaparan. lapar. 3, kekurangan harta, ya. jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba lihat Bu, kok dibilang kelaparan, dikatakan berita gembira. Karena orang yang dilaparkan Allah di dunia akan dikenyangkan di akhirat. Allah yang miskinkan orang di dunia, di akhirat dia lebih besar peluang masuk surga Bu daripada kita-kita. Iya, kenikmatan kepada orang miskin di akhirat nanti lebih diberikan Allah dibandingkan kita. Karena kita di dunia udah diberikan separuh, punya rumah, punya mobil, punya fasilitas, punya itu. Orang miskin kan enggak. Terus di mana mereka dapatkan? Di surga. Jadi jangan ibu kaget besok fasilitas mereka lebih bagus dari kita. Iya, lebih bagus mereka nanti Bu. Hah? Iyalah. Bukan orang miskin preman. Artinya orang kaya taat dan orang miskin yang taat fasilitas lebih unggul miskin taat. Karena kita udah berikan di dunia. Mereka enggak, miskin tapi sholat enggak tinggal, puasa dijalani, sedekah dijalani walaupun ala kadarnya. Mereka tetap sedekah. Tiap hari sedekah mereka Bu. Ya, pemulung lewat kasih nasi goreng dia. Tukang sampah lewat bungkusin nasi dia. Pada penghasilan dia pas-pasan. Ibu belum tentu tiap hari ngasih pemulung lewat. Belum tentu tiap hari ngasih orang makan. Atau kasih uang 10.000. Pak ini Pak, ala kadarnya makan di warteg. Kasih 10.000. Kan belum tentu kan orang tiap hari sedekah. Sekali makan ke mall 800.000.
sabaraha 800, santai aja dia. Nyumbang 5.000. Jaluk surga 5.000, surga apa 5.000? Jaluk surga 5.000. Jadi kesimpulan hari ini Bu sederhana kok. Apa yang ibu dapatkan di akhirat tidak jauh dari apa yang engkau berikan di dunia. Selesai. Apa yang kau dapatkan di akhirat tidak jauh dari apa yang kau berikan di dunia. Kalau kita pelit, ya pelitlah besok di akhirat. Kalau perhitungan di dunia sedekah, ya perhitunganlah Allah nanti di akhirat. Ya, jawaban pertanyaan. Kalau nggak ada kita makan. Ada pertanyaan, ayo. Kemarin ada yang bertanya, kan kita puasa sawalnya kan 6 hari ya. Iya. Pahalanya dalam 1 tahun. Seandainya dia baru 3 hari terus dia sakit dan sampai akhir sawal dia nggak melaksanakannya. Dia tetap dapat pahala sempurna. Karena kondisi dia sakit. 2 hari cuma dia sawal, tiba-tiba sakit 26 hari. Begitu sehat, sawalnya sudah habis. Pahala sempurna. Kalau sakit ya, kalau safar, Iya. Ustaz, safar ternyata dia perjalanan jauh. Sekarang perjalanan jauh tuh ngapain dulu? Kalau Kemudian tetap saya mudik yang kemarin belum sempat mudik, mereka mudik. masa sebulanan habis waktu? Iya kan, masa sebulan habis? Kan bisa sawal di Medan, sawal di Palembang, sawal di Jerman. Iya kan, misalnya ibu jalan-jalan ke Jerman, ke rumah anak di Perancis, Syawal di Perancis 3 hari, Indonesia 3 hari. Yang pasti tidak keluar dari bulan Syawal. Ayo ketahuan ibu ini. Enggak juga. Pokoknya tidak keluar dari bulan Syawal. Namun Rasulullah hari kedua sudah Syawal. Kita kan banyak halal bilah halal yang nggak ada dalilnya. Itu kan hanya made in Indonesia. Makanan banyak sekali di rumah, banyak tamu. Iya masih puasa, masih silaturahmi. Ya kita ngomong, ibu saya hari kedua Syawal, tapi dia ngomong, Bu silakan makan Bu, tapi maaf ya Bu, saya sudah Syawal. Ibu saya jujur, Bu, hari kedua Bu saya sudah Syawal tiap tahun itu. Tamu-tamu saya banyak, saya kan kepala sekolah. 3 hari siang malam tamu nggak berhenti. Ibu jujur ngomong, silakan Bu, udah saya siapin makan. Tapi maaf ya Bu, saya nggak bisa temani. Saya sudah Syawal hari ini. Aduh nggak enak Bu, nggak enak. Tapi habis juga nasinya. 2 kali tambah dia Bu, saya lihat. Aduh jadi nggak enak Bu, kita jadi nggak enak. Habis juga. Iya. Ayam morbid kalau dalam hari-hari bulan-bulan biasa gitu kan. 13, 14, 15 ya. Terus kita nggak bisa melaksanakannya 13, 14, 15 misalkan 1 hari. Apakah bisa? Boleh? Nggak bisa dong. 3 hari. Iya. Namanya Yomil Mid sudah 13, 14, 15. Nggak bisa Bu. Saya belum temukan hadis boleh itu. Belum temukan. Yang namanya Mubid itu 13, 14, 15. Pahalanya sama. Daripada ibu ngarang-ngarang malah hari ke-27 ibu ayam Mubid. Jadi wajib Bu. Karena itu bukan puasa wajib kan. Itu kan saum sunnah. Yes, wajib aja kalau sakit nggak boleh puasa, haram. Ya? Ibu sakit, berarti ibu sempurna 1 hari ayam Mubid. Berarti ibu puasa pahalanya sempurna. Puasa wajib aja haram kok. Kalau sakit, ya cukup ya. Masih ada? Udah, kalau udah saya juga udah lapar ya. Ya saya ngambil sendiri aja. Yuk terima kasih, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.